Pernah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Masjid Nabawi Madinah, di saat itu ada jin ifrit. Dia sedang mengganggu sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya begitu Rasul selesai salam dan ingin melanjutkan sholat, sebelum dia melanjutkan sholatnya, jin ifrit ini ditangkap oleh Rasulullah, diikat di tiang Masjid Nabawi Madinah. Begitu ditangkap dan diikat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jin ifrit ini jadi mainan anak-anak. Jadi bayangin, jin ifrit itu di zaman Rasulullah jadi olahan anak-anak. Begitu selesai sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan jin ifrit ini. Kemudian di saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika engkau menangkap jin ifrit dimainin oleh anak-anak, kamu pun pengen menghampiri untuk menjadikannya mainan, kenapa kau lepaskan ya Rasulullah? Lihat akhlak Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, saya tidak mau mempermalukan Nabi Sulaiman. Jin yang dibangga-banggakan di zaman Nabi Sulaiman menjadi mainan anak-anak di masa kita. Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam sudah tidak ada, tapi lihat, dia tidak pengen menyinggung pada saatnya. Allahu Akbar. Dan ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam berumah tangga, di dalam bertetangga. Akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah ini setiap pagi ngajar, siang ngajar, sore malam ngajar terus menerus. Dia punya tetangga. Tetangga ini seorang pemabuk, suka musik, main gitar gambus. Imam Abu Hanifah tidak terganggu dengan aktivitas tetangganya. Tapi murid-muridnya yang baru belajar, mereka risih, mereka bertanya, wahai imam, kenapa kau tidak tegur tetanggamu ini? Dia mengganggu, dia berisik. Padahal kita sedang ngaji. Dan tetangganya ini adalah seorang Nasrani kalau tidak salah. Sampai pada suatu hari, Imam Abu Hanifah tidak mendengarkan suara yang berisik. Imam Abu Hanifah bertanya kepada muridnya, wahai muridku, kemana tetanggaku yang selalu mengganggu setiap kita taklim, setiap kita ngaji, setiap kita belajar? Murid-muridnya berkata, alhamdulillah wahai imam, wahai tuan guruku, sekarang tetanggamu yang selama ini mengganggumu, dia terkena hukum, dia melawan pemerintah dan dia ditangkap polisi. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Dia berhenti dari taklimnya. Di tengah malam dia sampai di rumah khalifah. Dia sampai di rumah khalifah, dia mengatakan, wahai khalifah, kau menangkap Fulan bin Fulan, dia adalah tetanggaku, kenapa kau tangkap? Dia bilang, mereka sudah melanggar pemerintah, makanya kami tangkap. Imam Abu Hanifah berkata, wahai khalifah, tolong kau lepaskan dia karena dia adalah tetanggaku. Padahal Imam Abu Hanifah ini tidak pernah keluar daripada lingkungannya. Di saat dia datang di rumah khalifah di tengah malam, pengawal ini datang, wahai khalifah, ada Imam Abu Hanifah. Ada Imam Abu Hanifah. Khalifah ini gak percaya. Gak mungkin Imam Abu Hanifah tengah malam mau datang ke rumah saya. Gak mungkin dia mau datang. Dia diundang saja susah, apalagi ini tengah malam. Benar wahai khalifah. Seorang Imam Abu Hanifah dikenal ulama, orang soleh, orang alim. Di saat itu, ketika dia datang di rumah khalifah, maka khalifah melepaskan orang tadi dengan satu syarat, wahai imam, saya akan lepaskan tetanggamu, tapi dengan satu syarat, besok aku lepaskan dia, aku maafkan dia. Apa kata Imam Abu Hanifah? Jangan besok, saya pengennya sekarang, saya pengennya malam ini. Gak enak semalaman di dalam penjara. Bayangin Pak, dia mikirin tetangganya, padahal tetangganya selama ini tidak pernah melakukan kebaikan kepada Imam Abu Hanifah. Karena permintaan Imam Abu Hanifah, akhirnya khalifah memerintahkan pengawalnya untuk melepaskan tetangganya. Imam Abu Hanifah udah pulang duluan. Tetangganya ini penasaran, kenapa saya dilepas? Siapa yang melepaskan saya? Di jalan dia melihat ada Imam Abu Hanifah. Dia lihat pasti Imam Abu Hanifah yang melepaskan saya. Begitu dia sampai dikejar Imam Abu Hanifah, dia katakan, wahai Imam Abu Hanifah, kenapa kau mengganggu saya? Kenapa kau melepaskan saya? Padahal selama ini saya tidak pernah melakukan kebaikan kepadamu. Saya sadar saya mengganggu setiap kau taklim, saya berisik dengan musik, saya sering mabuk-mabukan, padahal engkau sedakwa setiap malamnya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Aku diajarkan
oleh agamaku, diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga akhlak kepada tetangga-tetanggaku. Di saat itu preman tetangga Imam Abu Hanifah mengucapkan syahadat di hadapan. Nah, ini yang harus kita lakukan di dalam hidup bertetangga, di dalam hidup bersosial. Imam Hasan Basri itu dikenal hidupnya sangat sederhana. Oh, ini rumahnya mantap nih, mewah, Insya Allah. Imam Hasan Basri itu rumahnya terbuat dari tanah liat yang disusut. Karena air bolong lagi ditambal lagi, karena air bolong lagi ditambal lagi. Imam Hasan Basri biasa panas biar pahalanya lebih banyak. Masih banyak perjuangannya kan makin besar pahalanya. Tetangganya itu orang Nasrani kaya raya, rumahnya bertingkat, rembes netes. Rembesnya itu pas pembuangan air tetangganya yang Nasrani. Diperintahkan kepada istrinya oleh Imam Hasan Basri, wahai istriku, siapkan ember di bawah tetesan air itu. Jangan sampai najis itu kemana-mana. Percikan air itu dipel oleh kain oleh Imam Hasan Basri. Begitu seterusnya, bertahun-tahun. Suatu hari Imam Hasan Basri ini sakit. Begitu dia sakit, tetangganya yang Nasrani ini datang. Dilihat rumahnya. Jadi selama bertetangga bertahun-tahun, dia nggak pernah datang melihatnya. Melihat berkunjung kepada Imam Hasan Basri. Begitu dilihat, wahai Imam, ini airan dari rumahku. Ini udah berapa lama? Kata Imam Hasan Basri, ini sudah sekian tahun, tapi saya tidak mau mengatakan kepadamu. Kenapa kau tidak katakan? Kalau engkau katakan kepadaku, wahai Imam, walaupun kita beda agama, pasti aku akan memperbaiki rumahku. Dia bilang, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami berbuat baik kepada tangga. Saya tidak pengen mengatakan itu, kemudian menyibukkan engkau dan menyakiti sedikit hatimu. Allahu Akbar. Ya. Dengan akhlak, lagi-lagi tetangganya Imam Hasan Basri masuk Islam, syahadat di saat itu. Bahkan dalam satu hadis, ketika kau masak sayuran, itu banyak buahnya agar bisa dibagi ke tetangga. Dan di sini tidak ada bagian, tidak ada penafsiran yang mengatakan bahwa tetangga yang kau berikan itu tetanggamu yang Islam. Artinya apa? Apapun tetanggamu, sekalipun dia dan Muslim, berbagilah sama mereka. Makanya kalau kita punya tetangga, itu kebakaran, banjir, kita bantu. Lihat, ada ormas membantu saat banjir kemarin, longsor, gempa. Begitu banjir dia nggak nanya, Pak. Begitu ngetuk pintu, dilihat ada orang di dalam, dia nanya dulu, Pak, agamanya apa? Dia nggak nanya, tapi apa yang dia lakukan, ormas Islam, mereka membantu apapun agamanya tanpa melihat pandang bulu. Dan itu yang harus kita lakukan umat Islam.